Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga sampai detik ini pun kita masih menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan ibadah salat Isya dan insyaallah salat tarawih berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga rasa syukur kita ini selalu kita iringi dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah senantiasa menjaga iman, Islam dan takwa kita sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang setia meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak yaumul qiyamah disatukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa mengasah kita untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengasah kepekaan kita kepada sesama manusia. Dengan puasa kita menahan lapar. Selain kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, kita pun merasakan bagaimana rasanya lapar. Minimal mulai dari subuh sampai maghrib. Itulah yang dirasakan oleh saudara kita yang saat ini mungkin kondisinya tidak seberuntung kita secara ekonomi, sehingga bisa jadi saudara kita itu makan tidak 3 kali sehari, mungkin bisa jadi 2 kali, atau bahkan mungkin 1 kali dalam sehari, bahkan mungkin dalam beberapa hari baru makan. Itulah bagaimana rasanya kalau kita merasakan kelaparan. Di sisi lain juga ketika Ramadan datang, ada satu ibadah juga yang menyempurnakan dari puasa kita, yakni melaksanakan zakat. Zakat juga memiliki 2 dimensi. Dimensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimensi kepedulian kita kepada sesama kita. Zakat yang kita ketahui juga merupakan rukun Islam selain daripada sholat dan puasa. Jadi kedudukan zakat ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan sholat dan puasa. Oleh karena itu menjadi kepedulian kita kepada seorang muslim yang memang sudah menjadi kewajibannya untuk melaksanakan zakat itu. Ada 5 poin utama zakat bagi seorang muslim. Yang pertama, zakat adalah ibadah. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Bahkan Al-Quran menyebut bahwa zakat itu disebut 3 kali dan 27 kalinya itu bersamaan dengan sholat. Hal itu menunjukkan bahwa bentuk bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain menjalankan ibadah rububiyah, dalam hal ini kita beribadah sholat, tapi kita juga kesolehan kita kepada sosial harus ditunjukkan dengan menjalankan zakat.
Jikalau seseorang sudah memenuhi nisabnya atau sudah memenuhi standarnya, kewajibannya, maka dia harus menunaikan zakat. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Maka dosa besar bagi seorang yang mempunyai kewajiban zakat dan tidak menunaikan zakat. Karena sejatinya zakat itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang diberikan harta, yang mana titipan itu harus disampaikan kepada orang lain. Nah, kalau tidak menunaikan zakat berarti seorang muslim itu tidak amanah. Tidak amanah karena diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jalankan dengan baik. Jadi zakat harus menjadi kewajiban ibadah seorang muslim dan mukmin yang sejati. Kemudian yang kedua, zakat merupakan tazkiyah. Zakat itu adalah bagian dari pembersihan dan pensucian diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah sebagian harta dari mereka sebagai zakat bagi mereka, yang mana zakat itu menjadi pembersih dan pensuci bagi mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu akan menangkan hati mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat menjadi sarana pensucian jiwa kita. Pensucian dari apa? Dari rasa bakhil, kikir dan lain sebagainya, dan juga sebagai pembersih harta kita. Harta kita yang selama ini kita cari, kita belum tahu seberapa besar kehalalannya, apakah 100% halal ataukah masih ada campur syubhatnya, atau bahkan mungkin campur dengan haramnya, kita tidak tahu. Tapi dengan berzakat merupakan salah satu upaya kita untuk membersihkan harta-harta yang kita miliki ini. Jadi peran zakat sangat penting bagi pensucian jiwa dan pembersih harta kita. Kemudian poin yang ketiga, bahwa zakat adalah berkah. Berkah artinya mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan bagi orang yang berzakat dan kebaikan bagi si penerima zakat. Karena dengan orang yang berzakat, dia membantu sesamanya, insya Allah akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi si penerima zakat, maka menjadi selamatlah kehidupannya di saat orang-orang lain yang tidak peduli dengan dia, tapi ada saudaranya muslim yang peduli dengan dia dan memberikan zakatnya kepadanya, sehingga kehormatannya dia akan terjaga dengan baik. Kemudian yang keempat, zakat merupakan maslahat. Maslahat menjadikan multidimensi kebaikan bagi semuanya. Apabila zakat dikelola dengan baik, mulai dari perencanaannya, pengelolaannya, pendistribusiannya akan dikelola dengan baik, dengan mengoptimalkan pemberdayaan di berbagai sektor, misalnya dengan contoh optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia secara spiritual bagi mu'allaf yang masuk Islam yang keyakinannya masih lemah, dengan adanya zakat akan dioptimalkan. Kemudian yang terakhir, bahwa zakat merupakan ukhuwah, wasilah sarana ukhuwah untuk mengikat baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah insaniyah, sehingga seseorang itu menjadi lebih erat, muslim lebih erat, dan keislaman kita ini senantiasa mendapatkan rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.